Sabana. Are you ready? Kicau, kicau. Halo semuanya, selamat datang di channelnya aku. Kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hai guys, jadi di sini aku mau mengerjakan tugas. Tugas apa ini? Tugas ETS. Nah, jadi di sini aku disuruh buat video untuk menjelaskan tentang rehabilitas dan habilitas anak tunagrahita. Oke, bakal aku jelasin ya guys, stay tune. Maksud rehabilitas dan habilitas adalah, gampangnya tuh seperti ini guys. Jadi bayangkan ada sebuah rumah. Jadi habilitas itu seperti membangun pondasi dari dinding untuk rumah yang memang baru mau dibangun. Nah, kita mengajarkan keterampilan yang belum pernah dimiliki si anak karena hambatan perkembangannya. Contohnya seperti mengajarinya cara memegang sendok untuk pertama kalinya. Nah, di dalam rehabilitas itu seperti memperbaiki atap rumah yang rusak karena badai, lalu kita mengembalikan fungsi yang dulu pernah ada tapi hilang. Contohnya itu seperti melatih orang yang dulunya bisa jalan tapi lumpuh karena kecelakaan. Nah, apa sih bedanya dari habilitas dan rehabilitas? Nah, dalam habilitas itu soal belajar pertama kali, sedangkan rehabilitasi itu soal memulihkan. Kenapa habilitas itu lebih laku untuk anak tunagrahita? Bakal aku jelasin. Karena anak tunagrahita itu mengalami hambatan sejak lahir atau masa pertumbuhan. Nah, mereka bukan kehilangan kemampuan, tapi memang lambat atau belum sampai ke kemampuan itu. Jadi, tugas kita itu bukan menyembuhkan, tapi membangun kemampuan dari nol sesuai kecepatan mereka. Nah, lalu ada otak atau kognitif versus kemandirian atau adaptif. Nah, di dalam anak tunagrahita ini kan kita tahu ya, anak tunagrahita itu punya keterbatasan dalam berpikir cepat atau memahami hal rumit. Apa sih efeknya? Nah, efeknya mereka jadi bingung kalau kita harus menghadapi situasi efeknya. Nah, mereka itu nanti jadi bingung kalau harus menghadapi situasi yang baru di masyarakat, seperti cara antri, lalu menghitung uang kembalian. Nah, dari dampaknya terhadap program itu, kita tidak bisa kasih instruksi panjang lebar, semuanya harus dipotong-potong kecil, konkret, dan sering diulang. Lalu, apakah kerjasama itu wajib? Tujuannya itu sama, biar anak itu bisa mandiri. Tapi kenapa harus individual dan kolaborasi? Karena tiap anak itu beda-beda setelannya. Tidak hanya satu cara yang ampuh untuk semua anak. Guru, orang tua, dan terapis harus satu suara. Kalau di sekolah diajari makan sendiri, tapi di rumah disuapi, terus ya programnya bubar. Lalu dari retardasi mental ke disabilitas intelektual. Kata retardasi itu sering dipakai buat mengejek atau menghina atau menjadi bahan bullying. Perubahan ini bukan cuma soal kata-kata, tapi soal rasa hormat. Masyarakat dihadapkan tidak lagi melihat mereka sebagai orang sakit yang otaknya rusak, tapi sebagai
manusia yang mempunyai hambatan fungsi dan butuh dukungan. Lalu, model medis versus model sosial. Dalam model medis, anaknya yang bermasalah, ayo diperbaiki biar normal. Lalu ada model sosial, itu seperti lingkungannya bermasalah karena tidak ramah buat dia. Selanjutnya bakal hidup atau life skill. Yang pertama, kenapa life skill itu lebih penting dari matematika? Sejujurnya, buat apa anak bisa hafal rumus Pitagoras kalau dia tidak tahu caranya minta tolong saat tersesat atau tidak tahu cara ganti baju sendiri? Secara akademik itu pendukung, tapi life skill itu pertahanan hidup. Kemandirian adalah harga diri bagi mereka. Lalu ada cara melatih keterampilan seperti pakai baju berkancing. Jangan selalu minta dia pakai kemeja, tapi pakai teknik text analysis atau belah jadi butiran kecil. Yang pertama itu kenalkan lubang kancing, lalu yang kedua masukkan kancing ke lubang, lalu kita bantu dorong. Yang ketiga, anak tarik kancingnya. Yang keempat, lakukan berulang-ulang sampai dia bisa sendiri. Nah, kuncinya itu selanjutnya ada strategi guru agar anak bisa survive di masyarakat. Kalau saya jadi gurunya sih, saya akan pakai strategi belajar sambil menyemplung langsung. Nah, jadi prakteknya itu langsung, jangan cuma simulasi di kelas. Coba kita ajak ke pasar beneran, coba kita coba ajak si anak ini buat ke pasar beneran, lalu ajarkan si anak ini untuk menyapa tetangga, lalu mengajarkan cara menyeberang jalan dengan benar. Nah, di dalam visualisasi pakai gambar-gambar di rumah atau di sekolah, misalnya gambar-gambar langkah pakai sepatu, tempel di rak sepatu, lalu menghapus bantuan pelan-pelan. Ya, nah kan awalnya kita pegangin tangannya, lalu besok cuma kita liatin, lusa kita biarkan dia mencoba sendiri. Nah, intinya mendidik anak tunagrahita itu bukan soal membuat mereka jadi pintar, tetapi seperti orang kebanyakan, tapi membuat mereka berdaya dengan caranya sendiri. I just had to let you know you're